Baik, kita lanjut materi terkait dengan algoritma Firefly atau algoritma kunang-kunang ya. Jadi konsep dari Firefly algorithm ya, ini adalah algoritma kunang-kunang yang merupakan salah satu dari algoritma untuk cari optimal dari sebuah fungsi objektif ya. Jadi algoritma kunang-kunang ini direpresentasikan sebagai seekor kunang-kunang ya. Jadi kita konsepnya adalah menirukan perilaku atau behavior dari seekor kunang-kunang ya. Nah, kunang-kunang dengan intensitas cahaya yang lebih rendah ya akan bergerak menuju kunang-kunang yang lebih terang. Nah, jadi kalau Anda perhatikan perilaku dari kunang-kunang, kunang-kunang yang cahayanya lebih redup, dia akan berusaha mendekati kunang-kunang yang cahayanya lebih terang. Ya, jadi maka nanti akan muncul perilakunya yaitu intensitasnya ya. Jadi dia menuju ke intensitas cahaya ya yang lebih terang sehingga mampu didapatkan solusi optimal ya atau global maksimum atau minimum lebih baik. Nah, ini gambaran dari kunang-kunang ya. Kalau di kota mungkin agak sulit untuk nyari kunang-kunang lagi ya. Jadi kalau nih dari kawanan kunang-kunang ya seperti ini ya. Jadi kalau udah malam hari dia akan kelihatan lebih terang ya. Ada beberapa kunang-kunang yang mungkin cahayanya lebih redup. Nah, ini biasanya dia akan mendekati yang cahaya yang lebih terang ya. Itu konsep dari serangga kunang-kunang ya. Nah, Firefly ini ya, algoritma Firefly ini dikembangkan oleh Shin Se-young ya pada akhir tahun 2007 dan 2008 di Cambridge University yang didasarkan pada pola berkedip dan perilaku kunang-kunang. Ya, jadi dari Shin Se-young ini memang dia meneliti, kemudian dia mengembangkan sebuah algoritma Firefly algorithm ya. Jadi basicnya dari perilaku dari kunang-kunang. Nah, menurut oleh Shin Yang tahun 2010, ya Firefly algorithm ini menggunakan 3 aturan yang dianggap ideal. Ya, jadi ada 3 aturan. Yang pertama, kunang-kunang bersifat unisex. Ya, unisex. Artinya kunang-kunang ini dapat tertarik dengan kunang-kunang lain tanpa melihat jenis kelamin. Jadi maksudnya nanti perilakunya ya karena dia nanti akan mengikuti atau mengejar kunang-kunang yang lebih terang ya konsepnya itu unisex. Kemudian ketertarikan antar kunang-kunang akan sebanding dengan tingkat kecerahan kunang-kunang tersebut ya. Dengan kunang-kunang semakin jauh jarak antar kunang-kunang, maka tingkat kecerahan kunang-kunang akan menurun atau menghilang. Jadi makin jauh jaraknya antar kunang-kunang, maka dia akan turun ya nilai kecerahannya. Jadi untuk setiap 2 kunang-kunang yang berkedipan, kunang-kunang yang kurang terang akan mendekati yang lebih terang. Ya, jadi yang redup ini cahayanya redup ini akan mendekati kunang-kunang yang lebih terang. Ya. Jika dari kedua kunang-kunang tidak ada yang lebih terang, maka kunang-kunang akan bergerak secara acak. Nah, ini perilakunya ya. Kemudian kecerahan pada kunang-kunang ini akan ditentukan oleh fungsi tujuan dari masalah yang diberikan. Ini konsepnya adalah begitu. Nah, ini ada beberapa istilah di dalam Firefly. Ya. Yang pertama adalah populasi. Ini adalah kumpulan dari solusi yang direpresentasikan dengan kunang-kunang atau Firefly. Kemudian Firefly adalah individu dalam populasi yang terdiri dari kumpulan kode yang merepresentasikan solusi dari permasalahan. Ya. Kemudian intensitas cahaya atau nilai atau ukuran untuk evolusi Firefly. Attractiveness ini adalah daya tarik. Ya. Jadi kunang-kunang nanti punya daya tarik ya. Daya tarik seekor kunang-kunang yang dinilai oleh kunang-kunang lainnya berdasarkan intensitas cahaya. Ya. Kemudian distance ini jarak antar 2 Firefly ya, atau jarak antar 2 kunang-kunang. Kemudian movement, ini adalah pergerakan yang dilakukan masing-masing Firefly menuju Firefly lain yang intensitas cahayanya lebih terang. Ya. Jadi ini ada istilah-istilah yang akan digunakan pada algoritma
Firefly. Ya. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu intensitas cahaya. Ya. Jadi dalam algoritma Firefly, ya, itu terdapat dua masalah penting, ya, yaitu intensitas cahaya dan attractiveness. Jadi ada intensitas cahaya dan attractiveness. Kecerahan pada kunang-kunang akan ditentukan oleh fungsi tujuan. Ya. Jadi waktu kita mendefinisikan fungsi objektif, nah itu yang kita tentukan sebagai intensitas cahaya. Ya. Dan attractiveness ini sebanding dengan kecerahan. Ya. Dengan demikian, untuk setiap dua kunang-kunang yang berkedip, kunang-kunang dengan cahaya yang kurang terang akan bergerak ke kunang-kunang yang cahayanya lebih cerah. Ya. Jadi dengan cara kita memperhitungkan nilai jarak. Ya, nilai jarak. Ya, kemudian kita bandingkan juga tingkat keredupannya. Jadi antara yang redup dengan yang terang. Jadi kalau yang redup maka akan kita buat dia melakukan pergerakan menuju ke yang intensitas cahayanya lebih terang. Ya. Intensitas cahaya pada kunang-kunang ini dipengaruhi oleh fungsi tujuan. Ya. Nah, tingkat intensitas cahaya untuk masalah minimum, ya, meminimumkan sebuah kunang-kunang X dapat dilihat dengan intensitas, ya, variabel I, X sama dengan 1 per Fx. Ya, ini tingkat intensitas cahaya. Ya. Nilai I itu merupakan tingkat intensitas cahaya pada kunang-kunang yang berbanding terbalik, ya, terhadap solusi fungsi pemasaran yang akan dicari atau Fx. Nah, ini kadang-kadang tergantung kita sih, ya. Kalau mau menggunakan fungsi objektif sebagai tingkat intensitas cahaya langsung boleh kita lakukan, ya, tanpa kita melakukan perhitungan seper Fx, ya. Jadi kalau di contoh nanti Fx itu sama dengan intensitas X-nya, jadi intensitas cahaya. Ini kalau untuk yang masalah meminimumkan sebuah kunang-kunang, ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini, ya. Attractiveness atau beta ini bernilai relatif karena intensitas cahaya harus dilihat dan dinilai oleh kunang-kunang lain. Nah, jadi nanti parameter attractiveness ini nanti kita tentukan nilainya, ya. Jadi dalam bentuk parameter, ya. Dengan demikian hasil perkalian akan berbeda tergantung dari jarak antara kunang-kunang yang satu dengan yang lainnya, ya, atau RIJ. Di sini maksudnya itu waktu sudah kita hitung antara jarak dan nilai attractiveness, maka dia akan melakukan pergerakan secara acak. Nah, pergerakan secara acak itu bisa kita namakan dengan random walk, ya. Jadi istilah itu namanya random walk. Ya. Selain itu, intensitas cahaya ini akan menurun dari sumbernya dikarenakan terserap oleh media atau udara, ya, misalnya udara dan sebagainya. Nah, jadi untuk perhitungan attractiveness itu bisa kita hitung dengan persamaan ini, ya. Jadi beta 0 kali nilai E, ya, pangkat min gamma kali R kuadrat. Jadi R kuadrat ini adalah nilai jarak, ya. Jadi jarak R-nya, jarak dari dua buah kunang-kunang, ya. Jadi kita hitung nilai X1 kurang X2 misalnya, ya, dikuadratkan, baru kita dapatkan nilai beta. Ya. Nilai beta 0 itu adalah daya tarik di saat tidak ada jarak antar kunang-kunang. Ya. Nah, misalnya R-nya itu pada saat kondisi R-nya 0. Ya. Dan gamma itu adalah nilai dari 0 sampai dengan infinity, ya. Nah, ini adalah koefisien penyerapan cahaya. Ini tergantung kalau kita tentukan nilai parameternya berapa, gitu, ya. Jadi tergantung pada saat kita menentukan koefisien dari nilai gamanya. Kemudian untuk perhitungan jarak itu kita bisa menggunakan model ini, ya, Euclidean distance, ya. Jadi distance antara jarak dua kunang-kunang, ya, bisa digunakan jarak Cartesian, ya, yang dirumuskan dengan rumus seperti ini, ya, bisa kita gunakan. Kemudian movement-nya, nah ini pergerakan yang dilakukan Firefly I karena ketertarikan dengan Firefly lain, ya.
yang intensitas cahayanya lebih terang. Ya. Dengan adanya movement, maka posisi firefly atau solusinya itu akan berubah sesuai dengan persamaan ini ya. Jadi X yang baru itu sama dengan X yang lama ditambah dengan beta kali E pangkat min gamma kali R kuadrat kalikan dengan X lama kurang X kunang-kunang yang lain ya, yang lama ditambah dengan alfa kali random kurang setengah ya. Nah, dengan suku pertama merupakan posisi lama dari firefly ya. Jadi kalau Anda lihat di suku pertama, ini adalah posisi lamanya. Kemudian suku kedua terjadi karena ketertarikan. Ya, jadi ini adalah ketertarikan, attractiveness ya. Di antara attractiveness. Kalau yang ini random walk ya. Atau pergerakan random firefly dengan nilai alfa adalah koefisien parameter random, dan random adalah bilangan real random dari 0 sampai dengan 1. Ya, jadi ini biasanya implementasinya ini bisa menggunakan parameter seperti ini ya. Nah, untuk proses dari firefly algorithm ya, ini menurut yang tahun 2014 ya. Firefly algorithm dijalankan dengan cara pertama kita menginisialisasi parameter dari algoritma Firefly. Ya. Kemudian kita membangkitkan secara random populasi awal sebanyak n Firefly. Ya. Jadi nanti kunang-kunangnya ada berapa sih mau kita tentukan ya dalam satu populasi. Ya. Kemudian kita hitung intensitas cahaya tiap Firefly ya, atau kita kasih variabel I ya, berdasarkan nilai fungsi tujuan ya. Jadi kalau dilihat dari persamaan sebelumnya I itu sama dengan 1/, fx ya, tapi ada juga yang langsung bawa variabel I itu sama dengan fungsi tujuan ya. Jadi tidak masalah ya. Nah, kemudian kita membandingkan intensitas cahaya tiap firefly dengan firefly lain. Jadi antara kunang-kunang satu dengan kunang-kunang lain berdasarkan kondisi di mana intensitas cahayanya itu lebih terang, maka kunang-kunang ini akan bergerak menuju ke kunang-kunang yang lebih terang. Ya. Jadi kalau kunang-kunang yang dituju itu redup, maka tidak akan terjadi pergerakan. Jadi apabila terdapat firefly yang intensitas cahayanya lebih besar, maka akan dilakukan update pergerakan firefly. Jadi kalau tidak lebih besar intensitasnya atau redup, maka tidak ada update pergerakan firefly. Ya, jadi firefly-nya tidak ngikut, tak kemana-mana, jadi tidak ikut dia. Jadi kalau firefly-nya itu, oh ada yang lebih terang, dia akan ngejar yang lebih terang. Nah, seperti ini. Nah, jadi update-nya seperti ini. Kemudian kita menentukan global base ya untuk iterasi pertama, ya, yaitu firefly terbaik. Ya, firefly dengan intensitas cahaya terbesar yang kita namakan dengan global base. Jadi dari satu kali iterasi, ya kan, dengan sejumlah populasi, ya, individu dalam populasi. Nah, misal kunang-kunangnya kita udah setnya, misalnya ada 10, maka dari 10 itu mana yang punya nilai fungsi objektif yang paling besar, ya, karena fungsi objektif itu adalah nilai intensitas cahayanya. Jadi kalau yang paling besar, maka itu yang kita tentukan sebagai global base. Ya. Kemudian membandingkan firefly terbaik tiap iterasi dengan global base yang diperoleh. Jadi nanti kita bandingkan dengan yang iterasi sebelumnya. Apabila intensitas cahaya firefly terbaik saat itu lebih besar daripada global base, maka firefly tersebut menjadi global base. Jadi ini ada perbandingan dari tiap iterasi ya. Jadi nanti dibandingkan, kalau intensitas cahaya terbaik, maka itu yang diambil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan movement dengan persamaan X new ya, sama dengan X lama ditambah alfa kali random kurang setengah. Nah, kepada firefly terbaik atau menggabungkannya dengan firefly yang lain untuk menjadi populasi awal pada iterasi berikutnya.
Nah, ini akan diulang secara terus-menerus sampai iterasinya terpenuhi ya. Misalnya kita udah menentukan iterasi maksimum 100, maka ini akan berhenti pada saat iterasinya terpenuhi. Ya. Nah, ini adalah tampilannya ya, pergerakan dari kunang-kunang ya. Jadi kita buat gambar ilustrasinya. Jadi katakanlah ini adalah yang best firefly ya, dengan intensitas yang lebih terang. Kalau yang ini agak redup ya. Kalau Anda lihat di sini cahayanya agak kecil, maka yang kecil ini yang akan mengejar ke yang best ya. Dia akan berusaha berpindah ke kunang-kunang yang lebih terang ya. Jadi dengan menggunakan attractiveness ini. Jadi pergerakan menuju ini udah attractiveness ya. Ya. Kemudian pergerakannya menuju ke arah sini ya, dia kan pasti ada ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, itu namanya random walk ya. Jadi dia melakukan random walk. Nah, ini shadowcode-nya menurut yang tahun 2009 ya, ini fungsi objektifnya. Jadi ada fungsi objektif, kemudian populasinya kita inisialisasi, kemudian kita lakukan perulangan mulai dari T kurang dari maksimum generasi atau kriteria berhenti ya. Nah, ini kita lakukan intinya sih kita bandingkan dulu intensitas cahaya ya. Jadi kalau intensitas cahayanya lebih besar, maka kunang-kunang akan menuju ke kunang-kunang yang intensitasnya besar ya. Kemudian kita update attractiveness-nya ya, kita update posisinya ya, pergerakannya. Kemudian kita evaluasi solusi barunya, ya. Dan itu kita lakukan secara berulang-ulang ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk pseudocode ya. Kalau tadi ini pseudocode ya, ini algoritmanya. Nah, ini ada contoh kasus ya, contoh kasus. Misalnya kita mau memaksimumkan sebuah fungsi objektif ya. Katakanlah maksimumkan fungsi fx sama dengan x kuadrat, di mana nilai x-nya itu di antara 60 sampai 120 ya. Nah, kita set kunang-kunangnya itu ada 4. Jadi kita set nilai n-nya itu adalah 4 ya, dengan nilai alfa 0,5 misalnya, parameternya 0,5, nilai beta 0 sama dengan 1, nilai gamanya 0,5 ya. Jadi ini nilai parameter ya. Nah, langkah awal adalah kita merandom nilai X. Nilai N kita random, ya katakanlah karena kunang-kunangnya ada 4, maka kita dapatlah misalnya X1, X2, sampai X4-nya itu angkanya seperti ini ya. 80, 110, 90, dan 75. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita hitung nilai Fx. Ya, kita hitung nilai Fx. Nah, sehingga dapatlah nilai Fx-nya F80 itu adalah 6.400. Nah, ini kita samakan dengan intensitas cahaya. Jadi nilai Fx itu sama dengan nilai intensitas cahaya. Yang saya kasih simbol I1 sampai dengan I4. Ya. Nah, kalau kita mengacu pada algoritma ini, ya, kita nanti akan membandingkan antara IJ dengan II ya misalnya. Kita bandingin satu-satu. Ya, kalau kita lihat juga di sini sama ya. Nah, ini setelah kita dapatkan nilai I1, I2, I3, I4 ya, sudah kita dapatkan, baru masuk ke iterasi pertama ya. Jadi di iterasi pertama dengan I ketika I-nya 1, berarti yang kita jadikan patokan adalah kunang-kunang 1 ya. Jadi ini I1 tuh untuk yang kunang-kunang 1. Nah, kita lihat kunang-kunang 1 kita bandingkan dengan yang kunang-kunang kedua. Ya, kunang-kunang 1 dan kunang-kunang kedua. Ya. Ternyata ya, kunang-kunang kedua itu intensitasnya lebih tinggi daripada intensitas 1. Coba Anda lihat, I2 lebih besar dari I1 ya. Kalau Anda lihat di sini 12.100 lebih besar dari 6.400. Maka
X1, kunang-kunang dari X1 akan menuju ke kunang-kunang X2. Ya, jadi dia menuju nih. Menuju. Nah, pas dia menuju ke X2, maka kita lakukan update nilainya. Ya. Update-nya gimana? Pakai rumus ini. X new sama dengan X lama ditambah beta 0 kali E pangkat min gamma R kuadrat kalikan X lama kurang X lama ini. Ya. XJ lama dikurang XI lama ditambah alfa kali random kurang setengah. Ya. Jadi katakanlah dapatlah nilai 80,25 ya, karena nilai random ya. Ini tinggal kita masukin nilai beta 0, nilai gamma, dan R ini adalah jarak. Ya. Menghitung jarak Anda bisa menggunakan rumus tadi. Jadi X1 dengan X2 itu kita hitung jaraknya. Ya. Jadi kan 110 dikurang 80 kuadrat diakar. Ya. Itulah nilai jaraknya. Ya. Baru kita masukin X lama dengan XJ lama dikurang XI lama. Sehingga dapatlah nilai 80,25. Ya, katakanlah ini contohnya ya 80,25. Ya. Kemudian kita langsung ngitung nilai attractiveness, nilai intensitas cahaya. Ya, tinggal dihitung fx-nya aja ya. Jadi I1 dari 1, maksudnya I1 dari kunang-kunang 1, nilainya adalah 660,06225. Dengan X1I-nya, X11-nya adalah 80,225. Kemudian kita lihat lagi, I3 ternyata lebih besar dari I1. I3 lebih besar dari I1. Ya. Berarti dia akan menuju X1 menuju ke X3 juga, ya. Jadi kita anggap logikanya ya yang terang itu yang mana, maka dia akan ngejar gitu ya. Ya, ini mengejar ke X3. Nah, katakanlah hasil perhitungan dapatlah nilai 80,05. Kita hitung nilai fungsi objektifnya. Nah, kemudian yang I4 dengan I1 dia lebih redup. Ya, kalau dilihat dari algoritma, ya, dia tidak ada else-nya, ya, tidak ada else. Maka ini tinggal diabaikan. Jadi kalau yang lebih redup itu diabaikan. Jadi nggak ada pergerakan, maka tidak kita proses. Ya, jadi tidak diproses. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan dari I yang pertama, I1, ya, mana yang lebih tinggi nilainya untuk intensitas cahaya. Maka kalau Anda bisa lihat di situ, maka yang terpilih nanti ya adalah X1 dengan nilai 80,25 dengan intensitas 6.640,06225 untuk I1. Ya. Yang ini yang akan terpilih. Ya, kalau ini kan lebih kecil dari ini kan, maka ini otomatis ini yang akan jadi nominasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang I kedua. Ya, kita perhatikan yang I kedua untuk kunang-kunang yang kedua. Tidak ada intensitas cahaya lain yang lebih terang dari I2. Kalau Anda perhatikan ya, I2 ini paling tinggi nilainya. Yang I1, I3, I4 kosong kecil ya nilainya ya. Maka ini yang paling terang. Kalau paling terang, maka langsung kita update nilainya. Pergerakannya sama, X new sama dengan X lama ditambah beta 0 kali E pangkat min gamma R kuadrat kali XJ lama dikurang XI lama ditambah alfa kali random kurang setengah. Ya, katakanlah setelah dihitung dapatlah nilai ini 110,5. Langsung kita hitung nilai intensitas. Dapatlah ini. Ya. Nah, karena di I2 itu cuma ini aja yang paling tinggi, maka ini yang kita ambil ya. Jadi ini yang kita ambil. Kemudian pada saat I ketiga, ya, kita bandingkan yang kunang-kunang ketiga. Ya, kunang-kunang ketiga tuh ini 8.100 ya. Yang paling tinggi dari 8.100 adalah I2. Maka kunang-kunang 3 akan menuju ke I2. Jadi X3 akan menuju ke X2. Sehingga kita update nilainya. Katakanlah dapatlah 90,25. Hasilnya ini. Intensitasnya.
Kemudian pada saat I keempat, nah Anda lihat yang keempat, I keempat, ya nilainya paling redup. Berarti dia akan menuju ke X1, menuju ke X2, menuju ke X3. Ya, karena dia paling redup kan, paling redup maka dia akan menuju ke tiga-tiga yang di atasnya. Ya. Sehingga dengan cara yang sama, katakanlah dapat yang X4-nya itu 75,06, kemudian yang X4-nya ini adalah 75,16 dan 74,875 ya. Nah, sekarang dari yang I keempat ini kita lihat intensitas cahayanya mana yang paling tinggi. Ya, dari ketiga ini yang paling tinggi adalah yang X4 menuju X2 ya, lebih tinggi nilainya. 5.649,0256 ya. Nah, dari keempat ini ya kan ada 75,16, 90,25 ya. Kemudian 110,5 dan satu lagi 80,25. Yang paling tinggi intensitasnya itu yang kita namakan dengan global base. Ini adalah G-base-nya. Ini, jadi ini global base untuk iterasi 1. Dan nilai X dari hasil iterasi 1 adalah yang ini. Nah, yang tadi. Ya, jadi kita ambil nilai X1, X2, X3, dan X4 dari setiap I yang paling baik. Itu kita simpan. Ya. Setelah dapat ini semua, baru masuk kita ke iterasi kedua. Dengan cara yang sama, ya, kita hitung nilai fungsi objektifnya, kita jadikan I, ya, intensitas cahaya. Setelah kita dapat intensitas cahaya, kita bandingkan lagi, ya, mulai dari iterasi I yang ke-1, ya, I ke-1, ya, I ke-1 nanti akan menuju ke X2 dengan nilai sekian, akan menuju ke X3 dengan nilai sekian. Nah, kalau Anda lihat nilainya yang paling tinggi adalah 80,04. Maka ini untuk yang kunang-kunang pertama, nanti yang terpilih adalah yang 80,4 dengan intensitas cahaya yang ini. Ya. Ketika I-nya yang kedua, ya, kalau Anda lihat di I-nya kedua, ini yang paling terang, ya, karena nilainya paling besar. Ya. Maka dia tidak akan menuju ke kunang-kunang yang lain. Jadi tinggal diupdate pergerakannya aja. Jadi kunang-kunang yang sudah intensitasnya lebih terang, tinggal kita update nilainya. Katakanlah terupdate nilainya itu seperti ini. Ya. Sehingga nilainya adalah 12.321 untuk intensitas cahaya. Misalnya aja ya ini ya. Kemudian yang I3 juga sama dan I yang keempat juga sama. Ya, kita lakukan. Nah, sehingga dari keempat kunang-kunang ini mana yang paling tinggi nilainya? Oh, ternyata global base-nya adalah yang 111 dengan intensitas ini yang paling tinggi. Ya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi sampai ke iterasi maksimum. Pokok ini dilakukan berulang kali ya, sampai didapatkan nilai yang paling baik di global base. Oke. Jadi ini adalah gambaran perhitungan ya dari algoritma Firefly. Oke. Ada yang mau tanya? Oke, kita coba prakteknya ya untuk algoritma Firefly. Ya, kita salin dulu soalnya. Saya pindahkan dulu yang penting-penting. Ini kita pindahkan dulu. Ya, kemudian ya, ini kita pindahkan dulu. Ini nilainya kita pindahkan. N4, nilai alfa juga saya ganti dulu. Ini parameter ya.
Ini parameternya, ini persamaannya. Kemudian ini untuk update pergerakan. Kemudian kita salin satu lagi yang jarak. Perhitungan jarak. Perhitungan jarak. Nah, sekarang kita ambil contoh seperti tadi. Nanti hasilnya agak sedikit berbeda dengan yang di modul ya, karena ini kan berdasarkan nilai random ya. Nah, ini katakanlah nilainya ini ya. Oke, kita tetap pakai nilai awal ini aja. Jadi katakanlah X1, X2, X3, dan X4-nya ini. Oke, ini adalah populasi. Populasinya. Ya, kemudian ini adalah nilai XI-nya. Ya. Kemudian saya buat juga di sini nilai Fx-nya. Ya, atau saya katakan ini adalah nilai I-nya. Ya. Ya, walaupun nilainya sama ya. Nah, nilai Fx itu sama dengan nilai X kuadrat. Ya, ini kita pangkat 2 aja. Langsung aja dapat nilainya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, sekarang iterasi pertama. Kita buat iterasi pertama. Ya. Ketika I-nya sama dengan 1. Ya. Ketika I-nya sama dengan 1, kita bandingin yang 1 ini dengan yang ini. Kedua dengan ketiga dan keempat. Ya. Jadi kita buat di sini ke X2 dan X4. Ya. Kita bandingin aja. Saya buat aja if ini lebih kecil dari ini, maka kita buat adanya movement ya. Saya buat aja satu kondisi movement, kasih tahu bahwa ini ada movement. Kalau tidak ini tetap ya. Nah, ini movement, berarti oke, ini saya kunci. Ya, Anda bisa lihat ya, bahwa nanti untuk yang X1 dia akan menuju ke X2, X1 akan menuju ke X3 ya. X1. Ya. Jadi kalau yang ini gimana caranya? Kita update nilai X-nya. Ini adalah X baru. Nah, sebelum saya hitung X baru, saya hitung dulu nilai R-nya. R itu jarak. Ya. Jarak antara X1 dengan X2. Kita buat dulu jaraknya. Jarak itu didapat dari rumus ini, SQRT. Ya, SQRT dari X1 dikurang dengan X2 kuadrat. Ini kita kurung. Nah, ya, dapatlah 30. Nah, sekarang X barunya gimana caranya? Ya, kita hitung aja dari X lama. Ini X lama 80 ditambah dengan beta 0, nih, beta 0. Ya, kita kalikan dengan nilai E ya. E pangkat min. Ya, pangkat min gamma. Nah, gammanya 0,5 kalikan dengan R kuadrat. R pangkat 2. Ya. Nah, ini. Jadi ini kita kalikan lagi. Ini biar tidak terjadi hal yang ini. Ini kita kurung aja. Ya. Kita kalikan dengan X lama, X1
Ya. Ya. Bukan. Ya, X1 ya. Berarti tetap ya. X1. Ini harus hati-hati nih ngambilnya. XI dikurang dengan XI ya. Sama ya. Karena kan tetap masih ini ya. Ditambah dengan nilai alfa. Nilai alfa. Alfanya itu ini. Kita kalikan dengan, nah ini harus random. Nah, random dari 1 sampai dengan 0. 0 sampai dengan 1. Ya, dikurang dengan setengah, 0,5. Jadi ini harus kita hitung. Nah, ini kita kurung aja, lebih bagus. Jadi tidak tercampur. Sehingga katakanlah dapatlah nilai 80,215. Gitu hasilnya ya. Sehingga kita bisa ngitung untuk nilai fx atau i-nya. Ya. Oh, ini nilainya random ya, karena tadi randomnya saya langsung ya. Jadi nggak apa-apa, biar ini aja di random terus, nggak apa-apa. Jadi ini setiap kali kita enter pasti berubah semua. Kemudian untuk yang X1 dengan X3, gimana caranya nih? Ya sama caranya, yaitu kita buat dulu strT ya. Nilai X1 dikurang dengan yang 90 ya. Pangkat 2. Dapatlah nilai 10. Ya. Sehingga untuk yang baru gimana? Ya tinggal kita hitung aja nilainya. Sama kayak tadi, sama dengan X lama ditambah dengan nilai beta. Nilai beta kita kalikan dengan nilai E, ya nilai E. E-nya itu nanti kita pangkatkan dengan nilai min gamma. Ya, kalikan dengan R pangkat 2, R pangkat 2. Ya, kita kurung tutup lagi, kalikan dengan ini, ya, X lama dikurang X lama. Ditambah dengan nilai alfa. Oh, ini saya kurung lagi, biar rapi. Kalikan dengan random. Nah, ini. Jadi ini yang bikin random ya. Ini harus kita kurung juga, nilai random dikurang dengan 0,5. Ya, sehingga dapatlah nilai ini. Ya. Kemudian ini adalah nilai kuadratnya ya. Katakanlah ini saya samakan ya. Nah, katakanlah ini sudah terbentuk ya. Kalau kita lihat di sini nilai yang paling tinggi adalah 6.406,49 ya. Karena ini yang paling tinggi ya. Maka ini yang kita ambil sebagai solusi untuk kunang-kunang 1. Ya. Jadi ini untuk solusi kunang-kunang 1 ya. Dengan nilai X yang baru ini ya. Ini saya randomnya saya kunci aja ya, biar kita enggak ini. Ini saya buat dulu random pertama 0,6208 ya. Ini R1. Ini dari tadi kan apa ya? Bergerak terus ya. Nah, ini saya buat di sini aja. Nilai R. Nah, ini. Jadi biar tidak bergerak, jadi saya buat randomnya di sini. Jadi nanti saya pakai ini. Jadi yang ini saya ganti dengan nilai ini. Nah, jadi tidak bergerak lagi nih. Nah, ini saya buat juga nih random. Katakanlah 0,7783. 0,7783 ya. Nah, ini kita ganti juga dengan nilai ini. Nah, jadi tidak bergerak lagi. Nah, sekarang kita lihat mana nilai yang paling tinggi. Oh, nilai paling tinggi itu yang ini ya. X barunya ini dengan nilai I-nya tuh ini. Maka ini yang akan dipilih sebagai X yang baru pada iterasi 1, I ke 1. Ya. Sekarang saya masuk ke I yang kedua. I kedua ini X2.
Ya. X2 ini yang ini, ya. Nilainya paling tinggi di antara semuanya, ya. Di antara semuanya dia paling tinggi. Maka tinggal kita hitung aja nilai ini update yang terbaru, ya. Nilai update terbaru berarti rumusnya kalau di sini jarak ini kan pasti 0 ya. Jarak pasti 0. 0 kalikan berapapun ya, maka nilainya tetap 0. Sehingga nilainya tinggal dihitung X lama ditambah alfa kali random. Nah, jadi saya bisa buat aja gini. Nah, nilainya seperti ini. Jadi untuk yang ini sama dengan nilai lama 110 kita tambahkan dengan nilai alfa. Ya, kita kurung dulu lah. Alfa kalikan dengan random. Nah, random tuh yang ini. Nah, anggap aja saya buat yang ini. Ya, nanti saya random ulang. Kita kurangin dengan 0,5. Jadi ini kurungnya gini. Ini katakanlah saya random nih. Saya random nilainya. Oh, dapatlah 0,9812. Sehingga dapatlah X barunya ini, fx-nya ini. Ya. Ya, ini biar sama. Ini kita. Oke. Sekarang kita hitung yang I3. Ini untuk yang X3. X3 itu 8.100 ya. Yang paling tinggi dari 8.100 berarti yang X2. Berarti yang kita ambil yang ini. Nah, jadi kalau ini kita buat yang X2 aja ya. Jadi patokan kita adalah yang X2. Misalnya kalau kita coba ya, X1, X2, X4 ya. Maka ini kalau mau dicoba hitung aja X3. Nah, terus kita buat dulu if ya. If X3 kurang dari ini, maka movement. Kalau tidak, tetap. Nah, ini kan tetap semua nih. Nah, ini X3. Ya, walaupun ini tidak dipakai ya. Kita blok. Nah, kalau yang tadi ini kita juga bisa tambahkan ya. Tadi saya lupa nambahkan ya. Ini ke X1, X2, X3, X4. Kita turunkan satu tahap. Ya. If I, kita kunci, kurang dari ini, maka movement. Kalau tidak, tetap. Ya, ini tetap ya, maka ini tidak dipakai. Jadi pakai ini. Ya. Nah, ini yang kita hitung nih X2-nya. Jadi ini kita ambil nilainya. Kita taruh sini. Untuk X2 sama dengan yang 3 ya. X3. Kita tambahkan dengan betanya ya. Beta ini kita hitung nilainya. Kalikan dengan eksponen 1 pangkat min gamma kalikan dengan R kuadrat. Oh ya, R kuadratnya saya belum hitung ya. Tidak apa-apa, ini tinggal dihitung R kuadratnya pangkat 2. Ya, baru ditambah dengan nilai alfa. Nilai alfa kalikan dengan randomnya, random ini. Ini ya, nanti baru saya random ya. Dikurang 0,5. Ya, tidak apa-apa. Walaupun ini masih belum ada nilai. Ini SQRT dari 90 ya, dikurang dengan yang kedua. Ini pangkat 2.
Nah, ini dapatlah nilai 20 ya. Nah, ini nilai random harus kita hitung juga nih, random. Nah, ini misalkan 0,6567, 0,6567. Sehingga dapatlah nilai ini, nilai X yang baru. Ya. X-nya berarti ini pangkat 2. Ini nilai I-nya. Sehingga ini yang akan terpilih untuk di kunang-kunang ketiga. Ya, ini kunang-kunang kedua, ini kunang-kunang 1. Ya. Sekarang kita coba yang I keempat atau kunang-kunang keempat. Ya, untuk X4 ya. Kita mau coba. Berarti yang ini ya. Ini berarti kalau kita lihat dia paling kecil kan? Sama dengan if ya. Yang ini kurang dari ini. Ya, ini harus kita kunci. Maka move on ya. Kita melakukan pergerakan ya. Kalau tidak anggap aja tetap ya. Maka ini move on. Nah, ternyata dia harus bergerak ya. Ya ini tidak dipakai ya karena dia bergerak ke tetapnya kan enggak. Ini tetap. Jadi kita harus menghitung yang ini. Nah, ini nilai R nih. R juga. Nah, ini tinggal saya ganti nilainya. Oke. Jadi pertama kita hitung dulu jarak dari X4 ke X1. Ya, sama dengan X4 dengan X1. X1. Ini ya. Nah, ini kita kurang dulu. SQRT pangkat 2. Dapatlah nilai 5. Ya. Kalau yang ini SQRT dari X4 dengan X2. Yang tadi ya, pangkat 2. Ya, sekalian aja ya, saya buat. Ya. Nah, ini sama dengan yang X3, berarti yang ini dikurang dengan X3. Oke, ini kita kurung 2. SQRT. Oke, dapat nilainya. Nah, sekarang X baru sama dengan ini kita random dulu ya. Random. Sekaligus untuk yang bawah. Ini 0,3137. Ini 0,6310. 1769. 0,1769 misalnya ya. Ini kita buat sama dengan nilai X yang lama. Ya, kita tambahkan dengan beta 0 kalikan dengan eksponen 1 ya, pangkat ya. Ya, ini walaupun kalau kita hitung sebenarnya ini nilainya 0 ya, karena di awal-awal nilainya 0. Ya, tapi tidak apa-apa, kita lanjut aja. Ya, pangkat. Nah, kita pangkat dengan min gamma. Ya, min gamma kalikan dengan R kuadrat. Nah, ini nilai R-nya. R pangkat 2. Ya. Ini kita kurung ditambah ya. Kita tambah dengan nilai alfa ya, kalikan dengan random, nilai random ini dikurang 0,5. Ya, ini hasilnya. Ini tinggal saya kunci yang ini, nilai alfa, ini nilai alfa, ini beta ya. Ini nilai R. Ya, nilai gamma ya. Ini betanya kita kunci juga. Jadi langsung saya tarik.
Nah, gitu. Oops, belum dapat ya. Ini betanya kita kunci. Oh, ini saya lupa. Kalikan lagi ya. Kalikan lagi dengan ini. Nah, ini. X lama kurang X lama. Nah, ini. Nah, nilainya ya tetap ya. Nggak berubah. Tetap ya nilainya. Nah, ini kita tarik semua. Maka nilainya ini pangkat 2. Nggak usah. Ini sama dengan ini. Nah, ini tinggal kita cek nih, mana yang lebih tinggi. Oh, ternyata yang paling tinggi itu yang ini. Nah, maka di iterasi pertama, ya, hasil iterasi pertama, itu nilai X1, X2, X ininya, ini saya copy semua. Yang ini X1-nya itu ngambil dari ini. Yang ini ngambil dari yang ini. Yang ketiga itu ngambil yang ini. Yang keempat ngambil yang ini. Nah, ini nilai I-nya. Yaitu sama dengan ini pangkat 2. Nah, ini hasil iterasi pertama. Jadi sesuai dengan cara yang tadi, iterasi pertama kita udah dapat. Nah, ini nanti lanjut ke iterasi kedua dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama sampai kita dapatkan nilai intensitas cahaya yang lebih baik. Nah, katakanlah kalau dari iterasi pertama ini, maka yang menjadi global base, ya, global base itu adalah yang paling tinggi. Ini. Nah, ini adalah yang global base. Nah, ini adalah yang global base. Gitu ya. Jadi ini jawabannya ya untuk yang kalau ini kebetulan saya anggap aja di iterasi pertamanya ya. Ya, walaupun nanti ini berlanjut ya untuk yang langkah-langkah berikutnya. Jadi setelah iterasi pertama ini lanjut ke iterasi kedua, lanjut lagi ke iterasi ketiga, lanjut lagi ke iterasi berikutnya sampai dicapai iterasi maksimum. Oke ya, jadi ini gambaran perhitungan untuk algoritma kunang-kunang atau Firefly.